Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab transformasi geometri, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komposisi transformasi. Transformasi T1 memetakan titik A, X, Y ke titik A aksen X1, Y1. Kemudian dilanjutkan transformasi T2 memetakan titik A aksen X1, Y1 ke titik A double aksen X2, Z2. Atau secara skema bisa digambarkan sebagai berikut. Di sini kita punya titik A, X, Z. Kemudian titik A ini ditransformasi oleh T1 dan menghasilkan bayangan A aksen X1, Z1. Kemudian titik A aksen ini ditransformasi lagi oleh T2 dan menghasilkan bayangan A double aksen X2, Z2. Nah, transformasi T1 diteruskan T2 seperti di atas, itu disebut sebagai komposisi transformasi atau transformasi majemuk yang dilambangkan T2 komposisi T1. Penulisannya T2 bundaran T1 ya. Seperti fungsi komposisi, jadi untuk T2 bundaran T1A atau T2 komposisi T1A, ini penghitungannya dari belakang ya. Jadi titik A ini ditransformasi oleh T1, kemudian hasilnya ditransformasi lagi oleh T2, atau sama dengan T2 T1A, T2 dalam kurung T1A. Jadi ini diselesaikan dulu. Hasilnya tadi adalah A aksen ya. Kemudian menjadi T2 A aksen. Nah, A aksen ini ditransformasi ke T2 menghasilkan bayangan akhir yaitu A double aksen. Yang pertama adalah komposisi dua translasi. Di sini ada vektor AB, nilainya adalah AB. Kemudian dilanjutkan translasi BC, nilainya CD ya. Nah, translasi AB diteruskan translasi BC, ini adalah translasi A ke C, AC, di mana nilainya, yang ini tadi adalah A, kemudian ditambah C ya, yang ini B ditambah D, atau bisa kita tuliskan AC itu sama dengan BC komposisi AB, di mana AB tadi adalah AB nilainya, kemudian ditambah dengan BC tadi adalah CD. Jadi sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Seperti ini. Jadi translasi tunggal yang mewakili translasi T1AB, kemudian diteruskan translasi T2CD adalah translasi T2 komposisi T1. Tinggal ditambahkan A ditambah C, B ditambah D. Seperti ini. Untuk yang nomor 2, pencerminan terhadap dua sumbu yang sejajar. Pertama, kita cari pencerminan terhadap dua sumbu yang sejajar dengan sumbu Z. Perhatikan gambarnya, di sini kita punya titik P, X, Z. Titik P ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Kemudian diperoleh bayangannya adalah P aksen, X1, Z1. Dan titik P aksen ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, diperoleh bayangannya P double aksen X2, Z2. Untuk menentukan koordinat P double aksen, perhatikan di sini panjang AP itu adalah X, nih ya. BC itu adalah H dikurangi K. Dari titik 0 ke sini panjangnya H, dari ini ke sini panjangnya K, jadi B ke C itu adalah H dikurangi K. Selanjutnya, PB itu sama dengan BP aksen. Nih. Dan P aksen C itu sama dengan CP double aksen. Nih ya. Kemudian untuk AP double aksen, dari A ke P double aksen itu adalah AP ditambah PP aksen ditambah P aksen
P double aksen. Oke. Sama dengan AP ditambah 2 kali BP aksen. Jadi dari PP aksen itu sama dengan 2 kali BP aksen ya. Untuk P aksen P double aksen itu adalah 2 kali P aksen C, 2 kalinya. Seperti ini. Bisa kita tuliskan menjadi sama dengan AP ditambah 2 dalam kurung BP aksen ditambah P aksen C. Sama dengan AP ditambah 2BC. BP aksen ditambah P aksen C itu adalah BC ya. BP aksen ditambah P aksen C sama dengan BC. Oke. Kemudian AP tadi nilainya adalah X ditambah BC tadi H dikurangi K ya. Jadi ini sama dengan X ditambah 2 kali H dikurangi K. Atau bisa ditulis juga 2 kali H kurangi K ditambah X. Jadi untuk koordinat P double aksen itu adalah 2 kali H dikurangi K ditambah X. Ini untuk koordinat X-nya ya, X2-nya. Kemudian untuk yang Z2 nilainya sama ya dengan Z. Ini tetap Z. Selanjutnya untuk pencerminan terhadap dua sumbu yang sejajar sumbu X. Seperti pencerminan terhadap dua sumbu yang sejajar sumbu Z tadi, bisa kalian tentukan bayangan titik P apabila dicerminkan terhadap dua sumbu yang sejajar sumbu X. Nanti bisa dicoba ya. Dan akan kita peroleh kesimpulannya, yaitu yang pertama, titik P X, Z jika dicerminkan terhadap X sama dengan K, dan diteruskan dicerminkan terhadap X sama dengan H, akan menghasilkan bayangan P double aksen, yaitu 2 kali H dikurangi K ditambah X, Z. Dan jika titik P, X, Z dicerminkan terhadap garis Z sama dengan K dan diteruskan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan P double aksennya X, 2 kali H dikurangi K ditambah Z. Selanjutnya untuk pencerminan terhadap dua garis yang berpotongan. Ini adalah materi pengayaan ya. Perhatikan gambarnya, di sini kita punya titik P, X, Z. Titik P ini dicerminkan terhadap garis Y1, M1X1 ditambah C1 dan menghasilkan bayangan di titik P aksen X1, Z1. Selanjutnya, titik P aksen ini dicerminkan terhadap garis Z2, ini garisnya. Z2 sama dengan M2X2 ditambah C2 dan menghasilkan bayangan di titik P double aksen X2, Z2. Kemudian untuk garis Y1 dan garis Y2 ini berpotongan di titik O ya, titik O. Selanjutnya untuk sudut POA, sudut POA, misalkan di sini diketahui alfa, maka untuk sudut AOP aksen juga sama dengan alfa. Karena P aksen tadi adalah bayangan dari P. Kemudian untuk yang sudut P aksen OB, misalkan di sini ada beta, maka sudut BOP double aksen juga sama dengan beta. Ya. Selanjutnya untuk sudut AOB itu adalah theta, di mana theta ini adalah alfa ditambah beta ya. Sudutnya ini besarnya sama dengan alfa ditambah beta. Dan untuk panjang OP sama dengan panjang OP aksen sama dengan panjang OP double aksen. Sehingga bisa kita cari sudut POP double aksen itu sama dengan sudut POP aksen ditambah sudut P aksen OP double aksen. Ini ya. Bisa kita hitung sama dengan sudut POP aksen tadi adalah 2 alfa
POP aksen itu adalah 2 alfa ya, ditambah P aksen OP double aksen itu adalah 2 beta. 2 beta sama dengan 2 kali alfa ditambah beta. Nah, alfa ditambah beta tadi itu adalah theta ya. Jadi untuk sudut POP aksen, untuk sudut POP double aksen itu besarnya sama dengan 2 theta. Jadi transformasi titik P x, Z ke titik P double aksen x2, Z2 dapat diwakili dengan rotasi sejauh 2 theta dengan pusatnya di titik O dengan tan theta itu sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M2 kali M1. Lalu bagaimana untuk pencerminan terhadap 2 garis yang berpotongan tegak lurus? Sesuai penjelasan pada huruf C, dapat kita simpulkan bahwa pencerminan terhadap 2 garis yang berpotongan tegak lurus dapat diwakili rotasi sejauh 180 derajat dengan pusat di titik potong 2 garis tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini pencerminan terhadap 2 garis yang saling berpotongan. Di sini 2 garisnya membentuk sudut alfa ditambah beta atau theta ya. Nah, pencerminan ini bisa diwakili dengan rotasi sejauh 2 theta. Lalu bagaimana jika 2 garis ini saling tegak lurus? 2 garis yang saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Sehingga pencerminannya bisa diwakili rotasi sejauh 2 kali 90 derajat, yaitu 180 derajat. Seperti itu maksudnya. Sekarang kita coba cermati beberapa contoh soal yang berkaitan dengan komposisi transformasi ya. Nomor 1, tentukan bayangan titik A negatif 5,7 bila ditranslasikan oleh 6 negatif 1 dan dilanjutkan translasi 47. Kita peroleh bayangannya X aksen Y aksen itu sama dengan titik asalnya ini tadi negatif 5,7 ditambah translasinya, bisa kita tulis translasi tunggalnya yaitu 6 ditambah 4, negatif 1 ditambah 7. Ya. Kemudian ini tetap negatif 5,7 ditambah translasi tunggalnya menjadi 10, 6. Sehingga bayangannya kita peroleh negatif 5 ditambah 10, 5, 7 ditambah 6, 13. Jadi bayangannya A aksen itu adalah 5,13. Untuk yang contoh 2, tentukan bayangan titik P negatif 2,1 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Tadi kita tahu rumusnya adalah P aksen sama dengan 2 kali H dikurangi K ditambah X, Z. Oke, di mana H itu adalah pencerminan yang kedua ya. K-nya pencerminan yang pertama. Jadi 2 dikali H-nya adalah 5. Dikurangi K-nya itu adalah 3. Oke, ditambah X. X-nya adalah min 2 ya, negatif 2. Jadi ini menjadi dikurangi 2, Z-nya 1. Sehingga kita peroleh P aksennya 2 dikali ini 2. 4 dikurangi 2, 2,1. P aksennya kita peroleh 2,1. Untuk contoh yang ketiga, tentukan transformasi tunggal yang mewakili pencerminan terhadap sumbu X, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Z sama dengan negatif X. Oke, untuk menentukan bayangannya X aksen Y aksen, kita gunakan komposisi transformasi tadi. Dari belakang, kita mulai dari belakang. Kita punya titik XY, X, Z, dicerminkan terhadap sumbu X dulu ya. X, Z ini dicerminkan terhadap sumbu X. Ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya ini kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0.
Nah, untuk penulisannya, kita mulai matriksnya itu dari yang pencerminan yang kedua, jadi transformasi yang kedua. Kita mulai dari yang Y sama dengan negatif X dulu, kita tuliskan matriksnya, kemudian dikali dengan pencerminan yang pertama terhadap sumbu X, ini, baru dikali dengan titik asalnya, yaitu X, Y. Ini kita kalikan dengan perkalian matriks, ya. 0 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 1, sama dengan 1. Negatif 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali negatif 1, 0 ya. Dikali dengan X, Y. Nah, untuk matriks 0, 1, negatif 1, 0 ini adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi rotasi 270 derajat positif. Jadi, untuk transformasi tunggal yang mewakili pencerminan terhadap sumbu X dan dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu adalah rotasi sejauh 270 derajat positif dengan pusatnya 0,0. Selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 4, tentukan bayangan garis 2X ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0 bila dicerminkan terhadap sumbu Z, kemudian dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0. Oke, untuk bayangannya X aksen Y aksen sama dengan, berarti yang di sini itu adalah matriks dari rotasi 180 derajat ya. Dikali dengan yang ini adalah matriks dari pencerminan terhadap sumbu Z. Dikali dengan titik asalnya X, Z. Seperti itu, ini bisa kita kalikan. Negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 1. Kemudian negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Oke. 0 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Dikali X, Z. Kalau kita perhatikan di sini, pencerminan terhadap sumbu Z dilanjutkan rotasi 180 derajat. Itu sama dengan pencerminan terhadap sumbu X. Karena matriks yang dihasilkan dari perkalian ini tadi, 1, 0, 0, negatif 1, itu adalah pencerminan matriks dari pencerminan terhadap sumbu X. Oke. Selanjutnya, X aksen Y aksen itu sama dengan, ini kita kalikan, 1 dikali X ditambah 0 dikali Y, sama dengan X. 0 dikali X ditambah negatif 1 dikali Y, yaitu negatif Z. Maka kita peroleh X itu sama dengan X aksen, ya, X sama dengan X aksen, dan dari Y aksen sama dengan negatif Z, ini kita peroleh Z sama dengan negatif Z aksen. Untuk menentukan bayangan, X dan Z ini kita substitusikan ke persamaan garisnya. 2X ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2X aksen ditambah negatif Z aksen dikurangi 7 sama dengan 0. Atau untuk bayangannya ini bisa dihilangkan aksennya, menjadi 2X dikurangi Z dikurangi 7 sama dengan 0. Ini adalah bayangan akhirnya. Nomor 5, ditentukan transformasi T1, itu adalah matriks 0, negatif 1, negatif 1, 2, dan T2 adalah matriks 3, negatif 1, negatif 2, 1. Sekarang tentukan bayangan garis 2X ditambah 6Y dikurangi 5 sama dengan 0, karena transformasi T1 komposisi T2. Untuk bayangan X aksen Y aksen sama dengan T1 komposisi T2. Berarti T2 dilanjutkan transformasi T1 ya. Untuk penulisannya kita mulai dari T1. Jadi 0, negatif 1, negatif 1, 2 dikali dengan matriks T2-nya 3, negatif 1, negatif 2, 1 dikali XY. Ini kita kalikan. 0 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan
2, kemudian 0 dikali negatif 1, ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali 3, ditambah 2 dikali negatif 2, itu sama dengan negatif 7. Negatif 1 dikali negatif 1, ditambah 2 dikali 1, sama dengan 3. Dikali XZ. Kemudian untuk menentukan XZ-nya, ini kita kalikan dengan inverse ya. Untuk ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan inverse dari matriks ini, yaitu 1 per 6 dikurangi 7. Determinannya yaitu 2 dikali 3, 6, dikurangi negatif 1 dikali negatif 7, itu 7. Dikali dengan adjoinnya, yaitu 3, 1, 7, 2. 2 dan 3 tinggal ditukar posisinya. Negatif 1 dan negatif 7 ini dikalikan dengan negatif 1 ya. X aksen, Y aksen sama dengan untuk yang ruas kanan sama. Ini inverse-nya, kemudian dikali dengan matriksnya 2, negatif 1, negatif 7, 3, dikali XY. Untuk yang inverse matriks ini dikalikan dengan matriksnya berarti menghasilkan matriks identitas. 1, 0, 0, 1. Ini tidak usah dihitung, sudah pasti hasilnya adalah identitas ya. Kemudian dikali dengan XY. Untuk yang ruas kiri, ini bisa kita hitung. 1 per 6 dikurangi 7 itu negatif 1 ya. 1 dibagi negatif 1, negatif 1. Kalau dikalikan dengan matriks ini, maka hasilnya adalah negatif 3, negatif 1, negatif 7, negatif 2. Dikali X aksen, Y aksen. Ini kita kalikan, yaitu negatif 3 X aksen ditambah dengan negatif 1 Z aksen, menjadi negatif 3X aksen dikurangi Z aksen, kemudian negatif 7 dikali X aksen, ditambah negatif 2 dikali Z aksen, menjadi negatif 7X aksen dikurangi 2Z aksen. Ini adalah sama dengan XZ. Jadi kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 3X aksen dikurangi Y aksen. Ini, dan Z-nya sama dengan negatif 7X aksen dikurangi 2Z aksen. Selanjutnya untuk menentukan bayangan garisnya, bayangan dari garis 2X ditambah 6Z dikurangi 5, tinggal kita substitusikan X dan Z-nya. Kita peroleh 2 dikali X-nya diganti negatif 3X aksen dikurangi Z aksen, ditambah 6, Z-nya diganti dengan negatif 7X aksen dikurangi 2Z aksen, dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kita kalikan, menjadi negatif 6X aksen ya. Kemudian ini ada negatif 42X aksen, sehingga diperoleh negatif 48X aksen. Ini negatif 2Z aksen. Ini negatif 12Y aksen, jadi menjadi negatif 14Y aksen. Masih dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi untuk bayangan akhir, garis 2X ditambah 6Z dikurangi 5 sama dengan 0, karena transformasi T1 komposisi T2 itu adalah 48X ditambah 14Z ditambah 5 sama dengan 0. Oke, itu tadi adalah materi tentang komposisi transformasi. Selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas kelompok atau tugas mandiri agar kalian lebih memahami konsep dan terampil menggunakan konsepnya dalam memecahkan masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.